الآخر وذكر الله كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sedang jemaat yang dirahmati sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan, laksanakanlah perintah-perintahnya dan tinggalkanlah larangan-larangannya. Hayatilah kehidupan dan kepribadian baginda Rasulullah SAW sebagai panduan yang membawa cahaya kepada kehidupan kita. Beruntunglah tuan-tuan sekalian, berbahagialah saudara-saudara sekalian dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal yang mulia ini. Lebih 1400 tahun yang lalu kita dapat menjadi umat baginda SAW. Baginda juga yang merupakan kekasih dan bersama Allah yang agung. Hati orang-orang yang benar beriman akan pasti penuh dengan kegembiraan, pasti penuh dengan kecintaan dan kerinduan kepada kekasihnya yaitu Rasulullah SAW. Dengan panduan baginda, dengan tunjuk ajalnya lah kita mengenal Tuhan yang Maha Pencipta dan dapat mentaati Allah SWT. Firman dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Ila ayat sallallahu alaihi. Maksudnya, katakanlah, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sedang imam yang dirahmati Allah, cinta dan kasih sayang yang tidak berbelah bagi terhadap Rasulullah ini terpancar dengan jelas dalam diri para sahabat. Antaranya seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Syam radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bersama Nabi Muhammad SAW dan bagi dia memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diri aku sendiri. Kemudian Nabi SAW bersabda, tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, yakni imanmu belum sempurna. Tetapi aku harus lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar berkata, sekarang demi Allah, engkau Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian Nabi SAW bersabda, saat ini pula wahai Umar, yakni imanmu telah sempurna. Lihatlah betapa cinta para sahabat terhadap Nabi SAW sehingga ia memiliki cinta terhadap diri sendiri. Jika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, begitu kasih dan cintakan baginda, mengapa tidak kita? Bukankah rasa cinta dan kasih membuatkan kita tidak sanggup menghambakan seseorang? Tidakkah rasa cinta ini akan menjadikan sesuatu yang terbaik untuk manusia yang paling kita kasihi? Saudara sekalian, ketahuilah, kasih sayang yang sejati pada Rasulullah SAW ialah dengan menghayati kehidupan baginda secara keseluruhan dan memahami sunnah baginda SAW dengan maksud yang sempurna. Malangnya, ada kalanya kita menggunakan sunnah dari segi amal ibadat sahaja, tetapi tidak menghayati maksud dan tujuan amal itu. Ada kalanya kita mempertahankan sesuatu sunnah, tetapi meninggalkan sunnah yang lebih besar. Contohnya, baginda Rasulullah SAW menekankan akhlak yang terpuji. Baginda Rasulullah SAW juga menekankan tindakan dan kematangan fikiran dalam membuat keputusan. Baginda Rasulullah SAW mendidik umat untuk menjalin hubungan baik sesama manusia.
Tidak kira latar belakang pendidik, latar belakang seseorang. Baginda sallallahu alaihi wasallam menekankan tentang pentingnya berlaku adil kepada sesama manusia. Saudara sekalian, selain dari membawa syariat yang terakhir, baginda diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh teladan yang terbaik bagi seluruh manusia, yakni kita semua. Hadirlah firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Maksudnya, wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi dan membawa berita gembira serta memberi amalan, dan juga sebagai penyeru kepada agama Allah dengan taufik yang diberinya, dan sebagai lampu yang menerangi. Surah Al-Ahzab ayat 45-46. Benarlah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai lampu yang menerangi, yang dapat membimbing manusia mengharungi gapai dan cabaran kehidupannya. Di sepanjang kehidupan Rasulullah SAW banyak sekali ibarat yang dapat kita pelajari. Setiap tindakan keputusan yang diambil oleh Rasulullah SAW pasti ada pengajaran dan contoh baik yang dapat dipelajari. Malah ini jelas terbukti sejak dari zaman sebelum baginda diutus menjadi nabi lagi. Maka di dalam bulan Rabiul Awal ini, marilah kita berusaha memahami seluruh kehidupan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Marilah kita ikuti seluruh jejak langkah baginda SAW. Semoga dengan ini kita dapat mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه يا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. Dear blessed congregation, let us increase our taqwa to Allah Subhanahu wa ta'ala, perform our duties to Allah Subhanahu wa ta'ala, and refrain from all His prohibitions. Understand and internalize the personality of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as a shining guidance and example for our lives. Indeed, fortunate are you, our brothers, that with the birth of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in this glorious month of Rabiul Awal, more than 1400 years ago, we belong to His Ummah. He is beloved of Allah Subhanahu wa ta'ala, and He is Allah's messenger. Those whose hearts are filled with true iman will rejoice with this remembrance. Their hearts are filled with love for their beloved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. With His guidance and His teachings, we get to know our Creator, Allah Subhanahu wa ta'ala, and we are able to obey Him. Allah Subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Imran verse 31, which means, say, if you do love Allah, follow me. Allah will love you and forgive you for your sins. For Allah is forgiving, most merciful. Surah Al-Azim. Dear brothers, the uncompromising love and affection for the Prophet sallallahu alaihi wasallam
can be seen clearly in the lives of his companions. As narrated by Imam Bukhari, Abdullah bin Hisham reported, "We were with the Prophet ﷺ and he held the hand of Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Then Umar radhiyallahu anhu said, O Messenger of Allah, indeed I love you more than everything else except myself." Then the Prophet Muhammad ﷺ said, "No, I swear by Allah who holds my life in his hand. In example, your faith is not complete yet. But you must love me more than you love yourself." Then Umar said, "Now I swear by Allah, I love you, O Prophet Muhammad, more than myself." Then the Prophet ﷺ said, "Now then, O Umar, your iman is complete." Look at how the companions loved the Prophet ﷺ more than they loved themselves. If Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, one of the companions that promised the reward of paradise, loved by the Prophet to such extent, what about us? Doesn't that any question prevent us from disappointing the one we love? Doesn't our love and affection makes us do our best for the one we love? Dear brothers, our true love to the Prophet Muhammad ﷺ is by understanding the life, examples, and sunnah of the Prophet ﷺ in a holistic and comprehensive manner. Unfortunately, sometimes we uphold sunnah in our rituals only, but we lack the appreciation and understanding of the purposes and objectives of such sunnah. Sometimes we uphold one sunnah, but we need greater sunnah in our lives. My dear brothers, the Prophet ﷺ has brought the final message, but he was at the same time sent by Allah to be an example for the rest of humankind. Allah SWT says in the Holy Quran, which means, O Prophet, truly we have sent you as a witness, a bearer of glad tidings and warmth, and as one inviting to Allah by His permission, and as a light-giving torch. Surah Al-Ahzab, verse 45 to 46. Indeed, as Allah mentions, the Prophet is a shining torch that guides humankind to lead themselves out of the darkness of challenges in life. In this month of Rabiul Awwal, let us strive to understand the holistic life and personality of our beloved Muhammad ﷺ. Let us follow in his footsteps in the hope that we will gain success in this world and the hereafter, inshallah. Qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan ampunan ke atas pemerintah kami dan pemimpin kaum muslimin yang telah menjalankan hukum-hukum-Mu dengan kebenaran dan keadilan, terutama pada sifat kedua kita yaitu Rasul Al-Muqtasim Billah Muhammadin Tu'afu al-Hayat al-Mu'azzam Ibn Al-Marhum Sultan Balisha, dan Tuhan yang terutama Tuhan dan Muslim dan Muhammad yang kemudian untuk memberi belakang. Ya Sattar Ya Alim, kurniakanlah rahmatan dan keselamatan, penjagaan dan perlindungan ke atas negeri kami. Jadikan rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungi kami dari perpecahan dan fitnah-fitnah. Berkatilah kehidupan kami dan hindarilah negeri dan negeri kami dan umat Islam keseluruhannya dari bencana dan bahaya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما